Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper baper yang mengulik-mengulik serpihan-serpihan terkecil dari Bunda Fauzana dan juga Mas Iun. Dan Mas Iun dari sudut pandang orang baper yang dikaitkan dengan fakta-fakta sosial yang ada di sekitar kita agar kita mungkin akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Kemudian apa yang akan kita ulik sekarang? Kesederhanaan Mas Iun dari sudut pandang sniper baper. Baik bos, Mas Iun itu bukan orang miskin, bukan orang miskin. Dari kategori orang kampung ya, bukan orang miskin. Dia punya peternakan sapi yang harganya itu nggak main-main bos. Kalau kita lihat sapinya ya, besar-besar bos, harganya tentu saja itu puluhan juta. Bahkan sempat Mas Iun itu bercerita kepada Bunda saat dia memperbaiki kandangnya itu membutuhkan biaya sekitar 50 juta ke atas gitu. Bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang miskin bos, bukan. Tapi kediamannya bos, pakaiannya bos, caranya dia bergaya bos, gak ada sama sekali. Sangat-sangat sederhana, sangat sederhana. Dah, kita kaji apa sih sederhana itu. Sederhana, sederhana, bukan miskin, sederhana. Bos, kita itu untuk jadi sederhana itu bos gak harus miskin bos. Bahkan kalau miskin itu ya mungkin harus kita hindari bos. Miskin itu harus kita hindari. Kita harus bekerja keras untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita sudah punya banyak hal, kita hidup dengan sederhana. Maksudnya gimana? Bos, saya memang sudah keadaannya miskin seperti ini. Bos, gini bos ya. Kaya itu bos, kaya secara sosial memang dianggap dari harta bos. Tapi secara kenikmatan bos, kaya itu bukan ukurannya harta bos, tapi jiwa bos. Jiwa hitungannya, kaya itu jiwa, bukan harta. Secara sosial memang harta. Ketika ada orang lewat bawa mobil Fortuner, bawa mobil Alphard namanya ya, pasti kita akan menganggap, itu orang kaya. Nggak tahu umpamanya mobil itu kreditan atau hanya sekedar pinjam. Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang punya mobil, punya rumah mewah itu, bos ya. Terkadang hutangnya lebih besar daripada apa yang dia punya, bos. Kadang-kadang kita melihat orang yang rumahnya gede, mungkin hidupnya dianggap miskin oleh kita, ternyata dia nggak punya hutang sama sekali. Jadi saya tidak akan menganggap bahwa hartalah ukuran pertama, tapi jiwa bos, hati bos, kekayaan hati bos. Gimana maksudnya kekayaan hati itu bos? Kekayaan hati maksudnya kayak gini bos. Saat kita itu mensyukuri terhadap apa yang kita punya, berarti kita sedang kaya bos. Anda bisa makan ikan, tempe, dan Anda menikmati, berarti Anda sedang kaya bos. Anda makan soto dalam keadaan umpamanya sakit sehingga rasanya pahit, berarti Anda sedang miskin. Miskin nikmat gitu loh. Saat Anda makan sate, ternyata Anda punya penyakit yang nggak memperbolehkan makan daging, berarti Anda sedang miskin. Jadi nikmat itu yang membuat kita kaya, kenikmatan yang membuat kita kaya, bos. Dan kenikmatan itu didapat saat kita puas terhadap apa yang kita miliki. Bukan dari harta yang banyak, bos. Dari apa yang kita miliki. Mas Yun seperti itu. Apa yang dia miliki, dia sudah puas. Sehingga pernah pada suatu ketika ditawari oleh lupa namanya saya. Ditawari, Mas Yun, sepeda motor kamu apa? Supra. Mau nggak kamu ganti sepeda motornya itu yang lebih baik? Wah, ini sudah cukup. Katanya, ini sudah cukup. Kenapa? Karena dia sudah menikmati apa yang dia punya. Tidak harus menggapai sesuatu yang nggak mungkin bagi dirinya. Tidak, nikmati saja. Nikmati. Nah, orang kaya itu apakah nggak bisa hidup sederhana? Bisa, bos. Hartanya banyak, ya. Tapi cukup kita nikmati sesuai dengan kebutuhan kita saja. Kalau umpamanya butuhnya makan satu piring, nggak perlu menyediakan menu satu meja. Toh sisanya nanti akan terbuang sia-sia.
Ya kalau pamannya butuhnya makan satu piring, ya sudah siapkan menu satu piring. Lauk pauk dengan sebutuhnya kita gitu. Itu adalah orang yang sederhana, bos. Nggak berlebih-lebihan, nggak berlebih-lebihan. Itu orang sederhana. Orang miskin juga bisa hidup sederhana, tidak apa harus ketika kita kategorikan orang kaya yang ternyata tidak bergaya itu sederhana. Enggak. Orang miskin bukan orang fakir. Beda orang dengan orang fakir. Orang fakir itu merasa kurang terus, bos. Kalau orang miskin enggak. Orang miskin itu memang mungkin kekurangan harta tapi tidak merasa kurang. Dia tetap bisa menikmati hartanya tersebut. Orang miskin ini bos ya bisa sederhana dengan cara yang menikmati apa yang dia miliki. Dia sudah punya sepeda motor harganya 1 juta, dia sudah menaiki dan rasanya nikmat. Oh sudah syukuri apa yang saya punya. Ini sudah sederhana namanya bos. Sederhana, bukan bermewah-mewahan gitu. Gitu. Yang lebih menyakitkan lagi, yang lebih unik lagi apabila kalian itu dalam posisi miskin masih bergaya, dalam posisi fakir nggak punya apa-apa masih menumpuk hutang lagi. Gitu. Itu bahkan lebih geswat, bos, lebih gawat itu, bos ya. Sombongnya luar biasa itu. Saya teringat masa kecil dulu, bos, masih biasa ngumpul-ngumpul dengan teman-teman itu di samping jalan, bawa motoran gitu, main tret-tretan di samping jalan gitu, bos. Saya punya teman satu, sepeda motornya bukan bukan ini mau menghujat, bos, tapi enggak, bos ya. Tapi enggak mau menghujat, sepeda motornya itu Bravo. Sepeda motornya. Tapi setelan orangnya itu luar biasa, bos. Rambutnya merah disemir, pakai kaos oblong kayak gini, pakai kalung besar gitu, pakai anting, kemudian celananya itu sobek-sobek, pakai rantai besar. Swat. Kayak gini. Rantainya besar. Nyambung ke dompetnya. Saya nggak tahu dompetnya ada isinya apa enggak gitu. Pada waktu itu. Saya nggak tahu. Dia kemudian sudah bergaya di samping jalan kan. Pakai sudah motornya, sudah siap trek. Bong, 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 katanya. Pakai Bravo pada waktu itu. Bravo di zaman itu, bos, mewah, bos ya. Sudah mewah Bravo itu. Di zaman saya masih muda itu Bravo mewah itu. Sudah ngomong gitu. Tiba-tiba, bos, sebelum dia jalan ngetrek kayak gitu, sudah gaya kayak gini, tiba-tiba di sampingnya ada sepeda motor, kalau nggak keliru CBR ya, CBR di zaman itu, entah pokoknya sepeda sepeda racing yang besar itu, entah mereknya apa. Yang naik itu, bos, adalah anak muda pakai songkok, baju takwa, sarungan, bos. Lewat di sampingnya dengan cara nggak bergaya, ngeng, katanya naik biasa, ngeng, kayak gitu. Sedangkan teman saya itu yang bergaya, ngelirik, seret, ngeng, katanya. Akhirnya dia ke samping, bos. Sudah motornya dibawa ke samping, mungkin malu. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kalau kita memang nggak punya apa-apa, nggak terlalu banyak bergaya, bos. Seperti yang telah saya katakan kemarin ya, gengsi itu mahal. Gengsi itu mahal. Hidup sederhana itu lebih baik. Karena gengsi itu mahal. Biayanya mahal luar biasa. Gitu. Dan Mas Yun itu bukan orang miskin. Tapi orang yang hidupnya sederhana. Dia menikmati apa yang dia punya. Bagaimana caranya kita untuk bisa menikmati semacam itu? Ada dua cara. Menikmati hidup dengan jiwa kaya. Ada dengan dua cara. Dengan dua cara, bos. Menikmati hidup dengan jiwa yang kaya. Entah itu orang miskin ataupun orang kaya. Terserah. Ataupun hanya sekedar kaya bentuk ternyata banyak hutangnya. Ataupun ya macam-macam lah. Maaf kalau kata-katanya saya kasar ya. Bagaimana kita bisa hidup sederhana, menikmati hidup itu dengan perasaan kaya. Saya ada dua, bos. Ya, ada dua tawaran saya. Tawaran yang mungkin ada dua, bos, ya, yang bisa saya berikan. Ini menurut sudut pandang orang baper, bos ya. Diterima atau tidak ya terserah, gitu. Yang pertama, bos, yaitu bangga terhadap apa yang kita punya. Bukan sombong, bos. Beda antara sombong dengan bangga terhadap apa yang kita punya. Contohnya kayak gini. Kita punya HP, harganya 500.000. Di antara teman-teman kita yang harganya 3 juta, 5 juta.
Kemudian Anda bangga di hati kalian, HP saya ini walaupun 500.000, tapi fungsinya sama kok dengan HP-HP mereka. Toh fungsinya hanya untuk telepon, untuk SMS, untuk lihat YouTube, untuk TikTok, mungkin untuk WA, untuk sosial media. Dan mereka ternyata menggunakan hal yang sama. Sama saja kok, mau mahal mau miskin sama. Ini punya saya kok bisa juga. Nah, ini bangga terhadap apa yang kita punya. Ketika bangga terhadap apa yang kita punya, kita nggak mungkin iri kepada milik orang lain. Tapi kebanggaan ini nggak perlu disampaikan, bos. Kalau disampaikan, wah, lebih bagus punya saya kayak gini, masih kayak gini. Itu sombong jadinya, bos. Nggak usah disampaikan, bos. Cukup mantapkan hati kita untuk bangga terhadap apa yang kita punya. Saat kita punya sepeda motor, harganya 1 juta atau 2 juta. Tiba-tiba ada orang naik sepeda motor di sampingnya, shred dengan harga yang 60 juta. Kemudian munculkan di hati kita, wah, iya, sepeda motornya memang harganya 60 juta. Tapi fungsinya sama kok, bisa mengantar ke kota. Punya saya juga sama, bisa mengantar ke kota. Toh dia sisinya banyak, toh nggak bisa juga gasnya digunakan secara maksimal karena jalannya rusak ataupun jalannya macet. Sama dengan sepeda motor saya juga kok kecepatannya. Ini kan bangga terhadap apa yang kita punya. Jadi jiwa kita akan kaya kalau seperti itu, bos. Ya, punya pakaian. Ada teman yang punya, kalau sarung itu, bos, kalau cowok ya, sarung itu harganya kan macam-macam, bos. Dari harga yang ratusan ribu sampai yang jutaan. Anda tiba-tiba menggunakan sarung harganya yang ratusan ribu ataupun yang puluhan ribu lah. Ketemu dengan orang yang pakai sarung yang harganya ya jutaan gitu kan. Kemudian munculkan di hati kita, wah, sarungnya memang mahal, tapi fungsinya kok sama dengan punya saya. Toh ketika kena putung rokok, sama-sama lubang kok. Toh ketika duduk di balai bambu, kena paku, sobek juga kok. kena air, basah juga kok. Kena bakar, ya hangus juga kok umpamanya. Ini membanggakan ataupun apa namanya ya, bangga terhadap apa yang kita punya. Tapi ini jangan disampaikan, bos. Kalau disampaikan jadi sombong, bos. Nggak bisa disampaikan. Cukup kuatkan mental kita, kuatkan hati kita. Sehingga kita jiwanya kaya. Itu yang pertama. Nah, yang pertama. Kok pakai yang kiri ya? Yang pertama. Yang kedua, bersyukur, bos. Bersyukur terhadap apa yang kita punya. Bersyukur. Gimana caranya bersyukur? Dengan cara ya sadar bahwa apa yang kalian dapat semuanya karena pemberian dari Tuhan kita. Maka syukuri. Ketika Anda punya sepeda motor yang jelek, alhamdulillah saya mendapatkan sepeda motor seperti ini ketimbang saya naik sepeda. Ketika Anda punya sepeda, alhamdulillah saya masih bisa naik sepeda ketimbang ada orang yang jalan kaki. Kemudian ada orang yang jalan kaki, alhamdulillah saya masih diberi kemampuan untuk berjalan, ketimbang kaki saya lumpuh, dan seterusnya. Sehingga kita itu akan tenang hidupnya, bos. Tenang. Kaya itu, bos. Kaya luar biasa, bos. Kaya luar biasa. Kaya itu. Walaupun pamannya sekiranya enggak, secara harta mungkin kita enggak bisa dibandingkan dengan para saudagar yang luar biasa hartanya, yang punya mobil sampai ratusan biji itu, bos. Tapi jiwa kita bahkan lebih besar mungkin daripada orang-orang yang rumahnya bertingkat, istrinya 4, kasurnya berlipat-lipat. Namanya itu bahkan kebanggaan kita ataupun kebahagiaan kita itu lebih besar daripada mereka. Itu yang mungkin dirasakan oleh Mas Yun. Sehingga dia tetap hidup di kandangnya, walaupun dia sudah menjadi sosok yang spektakuler sekarang, tapi dia nggak pindah ke ibu kota, bos. Kalau kita lihat ya, banyak orang-orang viral di desa, ya kemudian ya untuk mengejar, apa istilahnya ya, mengejar kepopulerannya, dia pindah ke ibu kota. Tapi Mas Yun enggak. Dia tetap tinggal di desa, tetap merawat ternaknya, tetap bersama dengan orang tuanya. Kenapa? Karena jiwanya sudah kaya, bos. Jiwanya sudah kaya, dengan jiwa yang kaya dia bisa hidup sederhana, tanpa harus bergaya.
Jadi, bagaimana kita bisa seperti itu? Dalam keadaan kita yang sekarang. Mau kalian banyak harta, ataupun Anda itu kekurangan harta, tapi Anda merasa kaya secara jiwa. Karena ada juga, bos ya, orang itu kaya harta, tapi jiwanya nggak kaya, bos. Sehingga merasa kurang, kurang terus. Sehingga melakukan korupsi, penipuan, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tetap merasa kurang. Karena dia merasa bahwa apa yang ada di sekitarnya, ini kurang terus gitu. Jadi nggak kaya hatinya, nggak kaya jiwanya. Sehingga walaupun hartanya banyak masih, wah, seperti korun. Maaf kalau kata-kata saya kasar. Tapi ini ya membanggakan sebagai orang miskin lah, bos. Karena saya juga orang miskin, bos. Untuk membesarkan hati ya harus seperti itu, bos. Ya, membesarkan hati seperti itu. Mungkin itu saja, bos, yang bisa kita ulik dari sosok Mas Yun, yang dia hidupnya sederhana, tinggal di desa, dan menikmati hidupnya dengan luar biasa. Cara menikmati hidup yang luar biasa dengan cara hidup sederhana. Mantap itu, bos. Oke, mungkin itu saja, bos. Kurang lebihnya mohon maaf, bos. Mudah-mudahan bermanfaat lah untuk saya pribadi, dan kalau umpamanya juga bermanfaat bagi orang lain. Kalau ada kata-kata yang keliru, bos, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini bukan untuk menggurui, hanya sekedar untuk berbagi, sharing pemikiran orang baper. Itu saja, ya. Aduh. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.